Mari kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Membuka hati kita untuk firman yang akan mengubah, memulihkan dan memberkati hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh mengucap syukur atas kasih-Mu dalam hidup kami. Kau pelihara kami sampai saat ini. Engkau tuntun kami datang ke rumah-Mu, memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, saat ini kami rindu Tuhan mengajar kami kembali melalui firman Allah yang akan kami renungkan dan pelajari bersama-sama. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Allah dan juga seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengar. Doa kami, baik yang memberitakan maupun yang mendengar, sama-sama diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Bertalian dengan perenungan kita sepanjang bulan ini, maka pada minggu yang ketiga ini, saudara-saudara, bagaimana kita mempersiapkan dan membangun karakter suci di mana kita sedang berada di akhir daripada zaman ini. Maka pada kesempatan ini firman Tuhan saya beri judul membangun iman yang teguh di atas dasar yang benar. Membangun iman yang teguh di atas dasar iman yang benar. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Yudas pasal yang pertama ayat 17 sampai 25. Mari kita simak dan ikuti bersama-sama pembacaan ini. Saya bacakan untuk kita semua. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepadamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepadamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api.
Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kitab Yudas adalah salah satu kitab dalam Perjanjian Baru. Dan namun saudara-saudara, kitab ini sangat pendek sekali. Sangat singkat. Karena hanya terdiri dari satu pasal. Namun saudara-saudara, tulisan yang singkat ini penuh dengan pengajaran yang sangat perlu dipahami oleh semua manusia di sepanjang zaman atau sepanjang abad. Saudara, Yudas menulis surat ini walaupun sekali lagi sangat singkat, bertujuan untuk yang pertama mengingatkan orang percaya akan ancaman serius dari guru-guru palsu yang menyesatkan. Yudas tahu bahwa orang-orang percaya dikelilingi oleh orang atau guru-guru palsu. Dan guru-guru palsu itu bertujuan bagaimana supaya umat itu disesatkan. Maka untuk itu Yudas tulis surat ini. Supaya mereka terbentengi dari ancaman penyesatan oleh guru palsu. Dan tujuan yang kedua, saudara-saudara, Yudas hendak menantang orang percaya, mengajak orang percaya untuk membangun iman yang teguh. Membangun iman yang teguh di atas dasar yang benar. Saudara-saudara, bagaimana caranya kita membangun iman yang teguh di atas dasar yang benar? Sekali lagi inilah pesan istimewa yang hendak disampaikan oleh Yudas kepada para pembacanya pada masa itu. Dan yang kita percaya juga berlaku untuk semua orang percaya sampai hari ini. Saudara-saudara, sebelum kita melihat bagaimana kita harus membentengi diri kita dalam membangun iman yang teguh di atas dasar yang benar, oleh karena adanya ancaman, oleh karena adanya penyesatan. Saudara-saudara, hal yang pertama untuk kita pahami adalah melihat situasi, memahami kondisi yang sedang terjadi. Ayat firman tadi berkata, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek. Ini kondisinya, ini keadaannya.
yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Ini situasi yang ada pada masa itu dan juga sampai pada masa sekarang ini. Ada banyak orang yang melakukan hal yang sama. Mengejek, hidup dalam hawa nafsu kedagingan mereka. Lebih lanjut, Yudas menyebutkan saudara-saudara, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia. Dan yang sangat berbahaya adalah orang ini disebut adalah orang yang hidup tanpa Roh Kudus. Orang yang hidup tanpa Roh Kudus atau tidak percaya pada Roh Kudus, sudah pasti dia akan hidup dengan sesuka hatinya, menurut keinginan, menurut kemauannya sendiri. Saudara-saudara, inilah keadaan pada masa kitab Yudas ditulis. Dan saya percaya firman Allah yang ada tertulis dalam Alkitab berlaku dan perlu dipahami dan dipercayai oleh kita sampai saat ini. Maka kembali kepada pertanyaan saya. Bagaimana kita membangun iman yang teguh di atas dasar yang benar? Yang pertama, saudara-saudara, supaya kita mampu terhindar dari pengejek yang disebutkan di ayat berikut tadi, pemecah belah. Maka yang pertama, saudara-saudara, Yudas memberikan kita nasihat, yaitu mengingat kembali pokok-pokok kepercayaan yang sudah diajarkan rasul-rasul. Mengingat kembali, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ke-17 tadi firman Tuhan berkata, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Apa yang rasul-rasul ungkapkan adalah supaya senantiasa berjaga-jaga, supaya senantiasa mawas diri akan adanya pengejek, orang-orang yang hidup menurut hawa nafsu kefasikan. Saudara-saudara, mengingat kembali pokok-pokok ajaran yang telah disampaikan oleh para rasul. Dengan kata lain, saudara harus mengingat kembali setiap pengajaran, setiap doktrin yang pernah saudara baca sendiri, yang pernah saudara dengar, dan yang lebih tentu paling tepat adalah dengan membaca ulang setiap hari akan firman Allah di dalam Alkitab. Cara untuk memegang teguh pengakuan iman kita adalah dengan mengingatnya kembali dan berpegang erat, berpegang teguh pada firman itu. Kenapa ada orang terpengaruh dari jalan yang benar kepada jalan penyesatan? Dari orang yang tadinya sungguh-sungguh sekarang tidak sungguh-sungguh. Oleh karena ada pengaruh. Ada orang-orang yang mempengaruhi dia. Sesungguhnya orang ini tidak akan bisa dipengaruhi oleh siapapun kalau dia memiliki perbendaharaan atau pengetahuan akan kebenaran firman Allah. Tidak akan bisa.
orang yang akhirnya meninggalkan Kristus, orang yang akhirnya tidak mau tahu dengan Tuhan adalah orang yang bimbang dan ragu akan kebenaran yang pernah dia pahami. Saudara-saudara, setelah kita meletakkan dasar yang kokoh di dalam iman percaya kita kepada Kristus, saudara-saudara, itu berarti kita sedang terus membangun diri kita, membangun keyakinan dan percaya kita yang terus menerus dan jangan pernah berhenti untuk belajar kebenaran ini. Mungkin hari ini belum datang. Mungkin hari ini kita belum berhadapan dengan orang-orang yang pengejek disebutkan tadi. Tapi ke depan dia bisa datang. Tapi tidak persoalan mau datang kapanpun dia. Kalau kita punya pemahaman, punya perbendaharaan, punya keyakinan akan firman, akan doktrin atau pengajaran yang pernah kita dapat, maka saya percaya kita akan mampu membangun iman kita yang teguh di atas dasar yang benar. Dan dasar yang benar itu adalah firman Allah. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kita menyangkal mereka atau bagaimana kita berhadapan mengantisipasi serangan mereka. Yang kedua adalah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, memberi kesaksian hidup yang suci. Memberi kesaksian hidup yang suci. Apa artinya, saudara-saudara? Kesaksian hidup itu adalah bagaimana kita menghidupi apa yang kita percayai. Seringkali kehidupan orang Kristen menjadi batu sandungan. Oleh karena dia tidak hidup seturut dengan firman yang dia pahami. Tidak hidup seturut dengan firman yang dia percaya. Bahkan tidak hidup seturut dengan firman Allah yang dia ajarkan, yang dia sampaikan. Saudara-saudara, kita harus tetap waspada. Bahwa sampai hari ini Alkitab berkata iblis itu berjalan berkeliling. Untuk mencari orang, mencari mangsa yang bisa ditelannya. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita harus sadar bahwa semakin giat iblis menyesatkan orang lain, menyesatkan orang percaya, baik melalui pikiran maupun melalui perilaku, maka kita harus juga semakin lebih teguh dalam mempertahankan jalan yang sehat dan perilaku dan kesaksian hidup kita. Hal yang perlu sekali kita pahami bertalian dengan memberi kesaksian hidup yang suci. Jangan pernah ikut arus. Jangan pernah diperdaya oleh orang-orang tertentu. Semakin jahat orang lain, maka semakin kita harus berusaha menjadikan diri kita untuk lebih baik. Bukankah kita seringkali bercermin kepada orang-orang yang seperti ini? Ketika kita lihat ada orang yang lemah imannya, kita pun jadi ikut. Ketika kita berjumpa dengan orang yang malas beribadah, akhirnya kita juga ikut dipengaruhi. Saudara-saudara, dengar. Kita tidak tahu Tuhan kapan datang. Atau yang kedua, kita tidak tahu kapan kita harus meninggalkan dunia ini. Itu sebabnya tetap berjaga-jaga. Sesuai dengan firman yang sudah saya sampaikan dalam 2 minggu terakhir. Bangun imanmu yang teguh. Jangan terpesona, jangan terperdaya oleh keindahan dan kenikmatan dunia sesaat ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara. Yudas memberikan kita rahasia untuk dapat membangun iman yang teguh di atas dasar yang benar. Yang ketiga adalah berdoa dalam Roh Kudus. Dalam menghadapi bahaya penyesatan,
Maka hal yang ketiga yang harus saudara dan saya pahami adalah berdoa dalam Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus jangan dipahami dengan cara atau penafsiran lain. Berdoa dalam Roh Kudus bukan berarti berdoa harus berbahasa roh, bukan. Tapi kalau saudara pun dituntun oleh Allah, dituntun oleh Roh Kudus, sehingga ketika saudara berdoa dengan doa, yaitu dengan berbahasa-bahasa lain, tidak masalah. Itu bagus. Tapi berdoa dalam Roh Kudus adalah doa. Atau kita berdoa di bawah bimbingan, di bawah tuntunan, di bawah pengaruh dari Roh itu sendiri. Dan doa yang dituntun, doa yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah doa yang paling efektif. Efektif itu artinya doa kita pasti sesuai dengan apa yang Tuhan Bapa kita di sorga kehendaki. Alkitab berkata sesungguhnya kita tidak tahu berdoa. Sesungguhnya kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Tapi Roh Allah menuntun kita, membantu kita dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Di sisi lain Alkitab berkata, kenapa doamu tidak didengar? Karena engkau salah dalam berdoa. Jadi ternyata berdoa pun bisa salah. Salah oleh karena apa? Salah oleh karena yang kita minta itu kata Alkitab adalah permintaan yang kau inginkan dengan tujuan untuk memuaskan hawa nafsumu. Itu Alkitab berkata doa yang salah. Doa yang salah itu adalah doa yang ditujukan kepada Allah supaya ada orang yang tidak disukainya, mereka mengalami celaka. Tapi dengarkan baik-baik, jangan takut kalau ada orang mendoakan saudara untuk celaka. Karena Alkitab berkata, Alkitab bilang seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak akan mendengar. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, Tuhan tidak akan mendengar. Maka percayalah, jangan takut ketika ada orang sedang mendoakan supaya saudara celaka. Sebab Allah akan membentengi kita. Firman Allah berkata Tuhan akan mengirim pasukan malaikat sorgawi untuk berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Haleluya. Berdoa dalam Roh Kudus. Dengan kita berdoa dalam Roh Kudus berarti kita minta Roh Kudus menuntun kita dan berkata, oh Tuhan, biarlah Roh-Mu memenuhi hatiku. Sehingga apa yang ku minta, apa yang ku doakan seturut dengan kehendak-Mu. Yang keempat, memelihara diri sendiri di dalam kasih Allah. Memelihara diri sendiri di dalam kasih Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap kita berurusan dengan Tuhan secara pribadi. Saudara mau tetap kuat, memiliki iman yang teguh, tidak terpengaruh dan tetap mampu berjalan menembus segala rintangan. Pertama itu ada pada diri kita. Bukan pada diri orang lain. Maka Alkitab atau Yudas menasihati kita supaya kita pelihara diri sendiri di dalam kasih Allah. Peliharalah anugerah kasih Allah dalam tindakan kita. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan kasih karunia Allah yang saudara dan saya sudah terima. Kita harus berhati-hati agar tidak menjauhkan diri dari kasih Allah. Saya ulang, dengar baik.
Kita harus berhati-hati, tetap waspada agar tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Makanya kalau saudara hanya karena tidak suka dengan seseorang, sakit hati dengan seseorang. Mungkin seseorang itu ada di gereja, mungkin seseorang itu juga hamba Tuhan. Lalu karena itu engkau tinggalkan Tuhan, engkau keliru. Engkau salah. Engkau sedang menjauhkan dirimu dari kasih Allah. Hanya oleh karena hubungan kita dengan yang lain bermasalah. Makanya kalau ada orang, ada jemaat di tempat ini tidak mau beribadah hanya karena kecewa. Saya hanya tanya, ada orang itu dan berkata, apakah dia beribadah di tempat lain? Jawabnya tidak. Saudara, Tuhan tidak sedang bermasalah dengan dirimu. Kalaupun ada orang-orang yang sedang bermasalah dengan dirimu, itu bukan dengan Tuhan. Makanya saya maunya kalau ada orang tidak suka dengan pelayanan, dengan gereja, di suatu gereja di mana dia beribadah, termasuk di gereja ini, tidak apa-apa. Cari tempat lain. Yang di sana engkau semakin dekat dengan Tuhan, bukan makin jauh. Kalau di satu tempat seperti ini, di gereja seperti ini, engkau tidak menikmati kasih karunia Allah. Engkau tidak bisa bertemu dengan Tuhan dengan baik. Jangan tetap bertahan. Cari tempat di mana engkau lebih dekat dengan Tuhan. Sekali lagi, engkau lebih dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan perintahkan kita, jangan sampai engkau menjauhkan diri dari kasih Allah. Tapi herannya apa? Tidak sama sekali. Tidak pergi beribadah kemanapun. Berarti engkau secara sadar atau tidak, engkau sedang menjauhkan dirimu. Engkau sedang memisahkan dirimu dari kasih Allah. Yudas menasihatkan, ejekan akan ada. Pemecah belah akan ada. Undurkan kau dari Tuhan karena itu. Maka dia bilang, pelihara dirimu di dalam kasih Allah. Yang berikut, saudara. Membangun iman yang teguh di atas dasar yang benar. Yang berikut adalah menantikan rahmat Tuhan. Menantikan rahmat Tuhan Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Saudara-saudara, orang Kristen itu hidup dalam sebuah pengharapan, yaitu pengharapan akan kehidupan kekal. Sekali lagi, pengharapan akan kehidupan kekal. Pengharapan kita sekarang adalah sedang menunggu, menanti kedatangan Tuhan. Memang saudara-saudara tidak heran, seperti yang sudah disampaikan dalam khotbah sebelumnya. Bicara tentang kedatangan Tuhan, sebagian orang kan bilang, mana ada itu. Dan itulah yang terjadi pada zaman Nuh, khotbah saya minggu lalu. Sama seperti waktu Nuh berkata dan menyampaikan pesan dari Allah akan terjadi hukuman, banjir besar, air bah. Baca baik-baik Alkitab, tak ada seorang pun memberikan perhatian ke situ. Tidak peduli. Tidak ada yang mau dengar. Bahkan yang ada adalah mengejek, menertawakan Nuh. Tapi saudara bayangkan, hanya ada satu orang pada masa itu. Dia adalah seorang suami yang bernama Nuh. Akhirnya lewat imannya dan ketaatannya pada Tuhan, menuntun keluarganya untuk taat juga pada Allah. Ada istrinya, ada 3 anaknya, dan ada 3 menantunya.
Dan hanya orang inilah yang selamat dari air bah pada masa itu. Kenapa? Karena mereka mau dengar-dengaran. Itu sebabnya Alkitab berkata kedatangan Tuhan yang kedua kali akan sama seperti pada zaman Nuh. Orang santai saja, orang pesta pora dan lain sebagainya. Tapi dia akan datang seperti pencuri malam hari. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kita harus dengan iman dan sungguh-sungguh, dengan pengharapan penuh bahwa dia akan datang. Dan dikala dia datang, apakah aku didapatinya sedang setia pada Tuhan? Itu persoalannya. Dan ketika kita memiliki pengharapan penuh iman akan kedatangannya, akan hidup yang kekal, kita akan tetap dan akan berjuang untuk mempersenjatai diri kita terhadap jerat dosa. Maksudnya sekali lagi saya ulang. Kalau kita punya pengharapan penuh pada kasih karunia Allah dan pada kedatangan Kristus, kita berharap itu akan terjadi. Maka kita akan berusaha bagaimana kita hidup benar. Berusaha mempersenjatai kita, diri kita. Sebagaimana Petrus memberi nasihat. Dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-14. 2 Petrus 3 ayat 14 firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, dengar baik. Sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Di ayat ini Petrus menyebut harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat, tak bernoda. Berusaha. Saudara-saudara, kenapa kita harus berusaha? Ada pengharapan. Ada rahmat Tuhan yang sedang kita nantikan. Rahmat Tuhan yang sedang kita nantikan adalah kehidupan kekal. Di akhir sejarah dunia hanya ada 2 yang terjadi. Semuanya diakhiri dengan kata kekal. Yang pertama adalah hidup kekal dan yang kedua adalah kematian kekal. Saya harus berusaha dan juga harus sampaikan ini kepada saudara. Dan saya berharap saudara dengar dan merespon, mempersiapkan diri kita supaya kita terhindar dari hal yang sama, dari peristiwa yang sama seperti pada zaman Nuh. Yang terakhir, bagaimana kita membangun iman yang teguh di atas dasar yang benar? Firman Tuhan tadi berkata, tunjukkan belas kasihan. Tunjukkan belas kasihan. Ayat yang ke-22. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Yang kita benci adalah perilakunya, bukan orangnya. Maka saudara-saudara yang terakhir, bangunlah imanmu yang teguh itu di atas dasar yang benar. Dengan cara
menunjukkan belas kasihan atau kepedulian kepada orang-orang yang sedang mengalami ada 3 disebut di sini, yaitu ragu dalam iman. Orang yang ragu dalam iman. Artinya ragu dalam iman apa? Tidak sepenuhnya dia percaya. Selalu ada kebimbangan, selalu ada keraguan. Keraguan dalam imannya. Dan yang kedua disebut, kepada siapa kita harus menunjukkan belas kasihan? Kepada mereka yang terbakar oleh api dosa. Tadi Alkitab menyebutkan itu, ya. Dari api dosa, selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Api apa yang sedang terjadi sekarang ini? Api itu menghanguskan. Kita harus sabar dan membimbing mereka yang sedang menuju kepada kematian kekal. Tugas siapa ini? Tugasmu, tugasku, tugas kita semua. Jangan biarkan, makanya sekali lagi jangan pernah kasih kebebasan. Kasih pilihan, apalagi orang tua terhadap anak. Mengerikan, jangan pernah orang tua memberikan pilihan pada anak untuk berkata, mau beribadah atau tidak itu terserah kamu. Percaya Yesus atau tidak itu terserah kamu. Sebagai orang tua yang bertanggung jawab, tidak boleh kasih pilihan itu. Harus beribadah, harus cari Tuhan. Harus beriman pada Kristus. Saudara-saudara, lalu orang yang ketiga disebut di situ adalah yang tetap bertekun dalam dosa. Wah, dosa itu sudah melekat. Itu sudah menjadi bagian hidupnya yang tak terpisahkan. Tapi saudara-saudara, sebagai orang percaya kita harus menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Memperlakukan mereka dengan lemah lembut. Memimpin mereka ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Tidak bersikap kasar dan menghakimi. Karena kita pun bersalah. Kita pun berdosa. Tapi bimbinglah mereka. Hai ibu-ibu, bimbing temanmu ibu-ibu yang lain yang jauh dari Tuhan. Hai bapak-bapak, bimbing teman-temanmu, bapak-bapak yang lain yang jauh dari Tuhan. Hai adik-adik remaja pemuda, bimbinglah temanmu, remaja pemuda yang jauh dari Tuhan. Saya tahu dalam hatimu sudah ada pertanyaan ini. Sudah berkali-kali, Pak. Aku menasehati tapi dia tidak peduli. Yes, maka diperlukan apa saudara-saudara? Roh lemah lembut. Diperlukan apa? Kesabaran. Saudara-saudara, kita harus menerima mereka kembali dalam persahabatan yang pernah terjalin dengan kita. Jangan menganggap mereka musuh. Ya, jangan menganggap mereka musuh. Di gereja ini pun sama. Ada orang yang tadinya beribadah di sini, lalu jelek-jelekkan gereja ini, lalu pergi dia ke gereja lain. Baru balik lagi. Balik kemana? Balik ke gereja ini. Pintu ditutupkah? Jendela ditutupkah? Tidak. Gereja tetap terbuka. Menerima mereka kembali apa adanya? Ya. Baik kalilah gereja memang harus seperti itu. Sama seperti anak yang hilang. Dia pergi tinggalkan bapaknya. Dia pergi hamburkan semua kekayaan atau uang yang dia bawa dari bapaknya. Dan saya percaya ketika dia pergi, dengar, saya percaya ketika dia menyatakan niatnya untuk pergi, saya percaya, memang saya tidak temukan dalam Alkitab, tapi saya percaya bapak itu tidak menyetujui itu pergi. Tidak menyetujui. Dia pergi. Kan dia bilang, mana yang bagianku? Kasih sama aku. Bapaknya aja belum mati udah minta. Mana yang menjadi bagianku? Beri kepadaku. Bapaknya beri. Lalu dia lari. Pergi. Di perantauan dia melarat. Dia menderita. Lalu apa yang terjadi? Alkitab bilang apa?
Dia sadar, dia ingat di rumah bapak. Pembantu-pembantu bapakku aja makannya enak-enak. Ini aku disuruh mau kasih makan babi. Aku mau coba makan makanan babi. Tapi pemilik babi marah luar biasa. Dia ingat di rumah bapaknya banyak pembantu. Pembantu kelas paling rendah pun makanannya tidak begini. Dia ingat itu, lalu Alkitab berkata dia bangkit. Dia bangkit pergi. Menarik baca dalam kisah Alkitab. Jangan tidak baca. Kenapa? Dari jauh. Alkitab bilang dari jauh bapaknya melihatnya. Dan menyambutnya. Dari jauh, Pak. Saya memahami ayat itu berarti setiap saat bapak itu menanti pulangnya dia. Besok bangun, dia lihat lagi pulangnya dia. Saya tidak tahu berapa kali dia setiap hari lihat-lihat begini. Dan memang Alkitab tidak mencatat berapa lama dia meninggalkan itu. Disambutnya, dipeluknya, diciumnya, digantinya baju yang bau compang-camping dengan jubah, dikenakan sepatu dan dikenakan cincin. Saudara-saudara, semua kita juga harus meneladani hal yang sama. Sebab jika Allah sudah mengampuni mereka, mengapa kita tidak melakukannya? Sekali lagi, kalau Allah sudah mengampuni orang itu, kenapa engkau tidak mengampuninya? Siapa kau? Tuhan mengampuninya, gereja tidak mengampuninya. Emang gereja siapa? Gereja apa? Lebih hebatkah gereja dari Tuhan? Tidak. Saya selalu beranda di dalam landasan ini. Percaya itu. Masa kita terima lagi, Pak? Udah jelek-jelekannya pun Bapak, udah jelek-jelekannya pun gereja kita di tempat lain, balik lagi ke sini, masa diterima? Terima. Alkitab berkata sebab pembalasan itu bukan hak kita, hak Allah. Pembalasan itu hak Bapa di sorga. Kalau Allah ampuni dia, siapa kau? Siapa ini? Kau berani tidak mengampuni. Allah saja sudah menerima dia dan mengampuninya. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, bangunlah dirimu sendiri atas dasar iman yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Dan peliharalah dirimu dalam kasih Allah. Sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Bapa. Dengan kasih dan belas kasihan-Mu Engkau kembali ingatkan kami. Supaya kami sadar, supaya kami insyaf bahwa kami harus terus berjuang. Membangun iman yang teguh. Di atas dasar yang benar. Firman itu sudah kami dengar. Walaupun hamba-Mu sadar dalam penyampaian ini sangat terbatas. Bahkan kalau ada hal-hal yang hamba-Mu sampaikan tidak seperti yang Engkau mau. Bahkan pasti itu ada. Ampuni kami, ampuni hamba-Mu. Karena hamba-Mu sangat terbatas. Roh Allah terus bekerja di hati kami untuk menyadarkan kami bahwa kami perlu Tuhan sepenuhnya dalam hidup ini. Langit dan bumi akan berlalu, akan lenyap. Kenikmatan, kesenangan yang kami miliki hari ini, itu sifatnya sementara. Tapi biarlah kami terus berusaha, biarlah kami terus berlari untuk mencapai mahkota abadi, mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan. Dengan kami membangun iman kami di tengah-tengah ancaman godaan dunia yang semakin nyata hari ini. Terima kasih Tuhan, pertolongan kami datangnya dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.